Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari kami sedharma yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi pemerintah mengenai pencegahan virus COVID-19 dengan melaksanakan 5M. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pencegahan dengan cara 5M, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu virus corona atau yang lebih dikenal sekarang dengan COVID-19. Virus corona. Virus corona adalah jenis virus yang menimbulkan penyakit COVID-19. Virus ini berasal dari keluarga virus yang menimbulkan penyakit flu ataupun penyakit SARS. Lalu bagaimana virus corona dapat menyebar? Seperti kita tahu, di awal tahun 2019, virus corona hanya terdapat di negara China, tepatnya di Provinsi Wuhan, namun dengan cepat menular ke seluruh dunia. Nah, bagaimana penyebarannya sehingga bisa terjadi begitu cepat dan mendunia? Penyebaran virus corona dilakukan melalui droplet atau percikan cairan dari penderita positif COVID-19. Nah, droplet ini dapat muncul melalui ingus ataupun air liur yang keluar dari pasien atau penderita positif COVID-19, di mana droplet atau percikan cairan tersebut dapat menempel pada benda-benda yang dia sentuh, pada badannya sendiri, dan jika menyentuh orang lain atau tersentuh oleh orang lain, dapat menginfeksi kepada orang lain, sehingga orang yang awalnya sehat, jika kondisi imunitasnya tidak dalam kondisi prima, dapat dengan mudah terserang penyakit COVID-19 karena menyentuh droplet atau percikan cairan dari penderita positif COVID-19. Nah, mengapa bisa mengakibatkan sangat fatal? Sebenarnya apa yang diserang oleh virus corona ini di dalam tubuh kita? Virus corona atau COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan pada paru-paru, sehingga paru-paru kita tidak dapat bekerja memompa oksigen secara maksimal. Penyakit yang ditimbulkan bisa dari yang ringan hingga ke yang berat. Yang ringan misalnya seperti influenza hingga yang berat, yaitu berupa radang paru-paru hingga menimbulkan penyakit pneumonia. Bila penyakit pneumonia sudah sangat parah dan tidak mendapat penanganan yang semestinya, maka dalam waktu singkat dapat berakibat fatal, yaitu menimbulkan kematian. Nah, agar kita waspada, apa sebenarnya gejala awal dari corona? Keterangan dari dokter yang saya dapatkan, gejala awal dari corona adalah secara umum berupa demam tinggi yang tidak turun, batuk cenderung kering, jadi bukan batuk berdahak tetapi cenderung batuk kering, kemudian hilangnya penciuman dan pengecapan, sehingga kita tidak bisa menikmati rasa makanan ataupun mencium bau-bauan di sekitar kita, dan disertai dengan nyeri sendi, serta sakit kepala, dan yang lebih parah terjadi sesak nafas. Kemudian siapa yang rentan atau yang bisa tertular oleh COVID-19? Yang bisa tertular adalah semua manusia, semua orang, dari semua kelompok usia, hingga dari bayi hingga lansia. Namun ada orang-orang yang memiliki resiko tinggi tertular COVID-19, yaitu mereka para lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak. Para lansia imunitasnya cenderung sudah mulai turun, sedangkan anak-anak imunitasnya belum terbentuk dengan sempurna. Lalu apa yang kita lakukan? Bila ada gejala yang menyerupai gejala corona, tanda-tanda umum corona yang menderita diri kita ataupun keluarga kita. Yang pertama, bersikaplah tenang. Dengan sikap yang tenang dapat membantu membangun imunitas di dalam diri kita untuk melawan penyakit corona ini. Lalu segera periksakan diri ke dokter. Lakukan rapid test ataupun swab agar kita segera tahu apakah kita terinfeksi COVID-19 ataupun tidak. Lalu tingkatkan imunitas tubuh, asup air putih agar ginjal bisa bekerja dengan maksimal untuk memompa atau mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh sehingga imunitas kita pun lebih mudah terbentuk. Lalu bantu tubuh kita membentuk imunitas dengan makan
makanan bergizi seimbang, konsumsi sayur dan buah, cukup protein dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membangun imunitas. Lalu segeralah beristirahat total, minimalkan berjumpa dengan orang lain, dan ikuti arahan dari dokter. Jangan menolak ketika dokter menyuruh kita untuk melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit bila memang kita dinyatakan positif corona. Karena hanya tenaga medis yang tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat COVID-19 itu reda dari tubuh kita. Lalu, Bapak Ibu, bagaimana mencegah penularan COVID-19 yang sudah begitu banyak kasus terjadi di Indonesia? Pemerintah sudah mencanangkan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, menjauhi kerumunan. Seminimal mungkin, janganlah kita berkerumun untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jika bisa dilakukan secara virtual, lakukan secara virtual. Kemudian batasi mobilitas. Jangan bepergian jika memang kita tidak perlu dan tidak sangat penting untuk keluar dari rumah. Kemudian selalu mencuci tangan. Setiap melakukan kegiatan yang menyentuh benda-benda di luar rumah, maka segeralah mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu, pakailah masker setiap saat agar penularan COVID-19 ini tidak mendera tubuh kita. Kemudian, bila kita harus berada dalam kerumunan, jagalah jarak minimal 1 meter. Nah, dengan mematuhi 5M dan dengan membangun imunitas yang bagus dari ketenangan pikiran dan asupan gizi makanan serta istirahat yang cukup, serta mengikuti anjuran pemerintah, maka sebagai umat Buddha yang bertanggung jawab, kita akan mampu untuk melawan penyebaran virus corona ini. Marilah Bapak Ibu sebagai umat Buddha yang bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat dan kepada dunia, patuhi 5M agar dunia ini, minimal lingkungan kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Semoga grafik COVID-19 di Indonesia segera menurun dengan mematuhi anjuran pemerintah dengan melaksanakan 5M. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga dengan sosialisasi dari pemerintah ini dan dengan kedisiplinan kita melaksanakan anjuran dari pemerintah, COVID-19 dapat segera kita atasi bersama. COVID-19 adalah musibah bersama, maka kita harus hadapi bersama. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup dapat bertahan menghadapi pandemi ini dan kita semua dapat terbebas dari segala derita dengan tetap melakukan perbuatan baik, dengan tetap melakukan ketenangan, dengan tetap menjalankan ajaran Buddha untuk selalu mensucikan pikiran, perbuatan, dan ucapan kita. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.